Shalom Mob Junior. Shalom. Gimana minggu-minggu ini? Puji Tuhan ya, pasti diberkati ya. Oke, mari sama-sama teman-teman kita mulai ibadah ini. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap Tuhan, antusias Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Yang percaya katakan amin. Come on. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia menjaga dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, oh. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia menjaga dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Semuanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ayo teman-teman, kita harus mesti semangat lagi untuk memuji Tuhan lebih lagi. Ayo kita nyanyiin pujian yang kedua. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita udah beri pujian yang terbaik untuk Tuhan. Dan sekarang sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, ayo teman-teman kita mari siapkan hati kita untuk nyanyi satu penyembahan untuk Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Bersyukur kalau kita bisa mendengar firman-Nya pada hari ini. Bersyukur kalau kita bisa belajar satu hal lagi dari Tuhan pada hari ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapanku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan kalau kuasa-Mu gak pernah berubah Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami beribadah, kami tetap bisa merasakan kuasa-Mu Tuhan. Saat ini juga kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati Tuhan supaya anak-anak-Mu bisa memberikan hati dan pikiran mereka. Engkau juga berkati siapa yang akan membawakan firman. Engkau berkati lidah bibirnya Tuhan supaya apapun yang ingin Kau sampaikan kepada kami bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Hope Junior. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Mungkin teman-teman lihat hari ini kita ibadahnya tempatnya agak berbeda nih teman-teman. Karena hari ini kita juga akan belajar hal baru ya teman-teman. Hari ini aku akan sharing sedikit mengenai firman yang juga aku nikmati teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman bisa lihat di slide pertama, judul dari firman hari ini adalah available teman-teman. Kalau teman-teman tahu mungkin kayak status atau status Facebook, WA gitu ya, biasanya ada tulisannya available, artinya tuh tersedia, ada gitu ya teman-teman. Maksudnya apa sih? Nah hari ini kita akan belajar teman-teman dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 3 teman-teman. Next slide. Aku udah tampilkan ayatnya, ada di Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Ayat satunya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, jadi teman-teman hari ini kita akan belajar tentang Abraham, teman-teman. Mungkin teman-teman sering ya dengar ayat ini atau baca firman ini ya. Kita mau belajar dari Abraham, seseorang yang mungkin teman-teman tahu, orang yang hidupnya berkenan buat Tuhan, orang pilihannya Tuhan gitu, dan dipakai luar biasa sama Tuhan gitu. Dan mungkin teman-teman juga sering dengar Abraham bapak dari segala bangsa kayak gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin aku mau perjelas sedikit konteks ayat ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat lagi di ayat 1 itu menggambarkan, menunjukkan bahwa Tuhan itu mau menguji Abraham, ya kan? Kata-kata mencoba Abraham tuh artinya mau menguji Abraham. Terus juga di ayat yang kedua itu menunjukkan perintahnya Tuhan, panggilannya Tuhan, itu kan, perintahnya Tuhan untuk Abraham mempersembahkan Ishak gitu untuk sebagai korban bakaran. Nah kalau teman-teman baca di Perjanjian Lama itu ada yang disebut dengan korban bakaran teman-teman. Nah itu biasanya tujuannya itu adalah untuk untuk penebus salah ataupun juga untuk ucapan syukur. Jadi kasih korban persembahan buat Tuhan gitu. Dan biasanya sebenarnya yang dipersembahkan itu adalah hewan, kambing domba gitu. Tapi kali ini Tuhan tiba-tiba kasih perintah ke Abraham, kasih panggilan ke Abraham untuk mempersembahkan anaknya, Ishak gitu. Dan ayat ketiga itu adalah menunjukkan responnya Abraham tuh kayak gimana sih. Nah next slide. Jadi kita akan belajar ya teman-teman, aku akan paparin bukakan sedikit gitu ya per ayatnya, ayat 1, ayat kedua, dan juga ayat ketiga. Nah dari ayat 1 ini kita bisa lihat ya bahwa tadi kan begitu Tuhan mau mencoba Abraham, Tuhan panggil Abraham dan Abraham langsung menjawab, ya Tuhan gitu. Nah kalau aku lihat dari versi bahasa Inggris ya teman-teman, ya Tuhan itu bahasa Inggrisnya here I am gitu, ya ini aku Tuhan gitu. Dan apa sih maksudnya Kak? Maksudnya adalah di situ menunjukkan jawaban Abraham itu menunjukkan ketersediaan Abraham teman-teman. Abraham available buat Tuhan. Ketika Tuhan panggil, Abraham langsung jawab panggilannya Tuhan gitu. Di ayat kedua
itu kan berisi perintahnya Tuhan. Tuhan memerintahkan Abraham, memanggil Abraham untuk mempersembahkan anaknya gitu. Sebenarnya kalau menurut dari sudut pandang manusia, teman-teman, perintah Tuhan itu terlihat berat banget buat Abraham gitu. Aku pas merenungkan lagi ayat ini gitu ya, wah ini bukan perintah yang mudah ya teman-teman. Bahkan di ayat itu disebutkan juga bahwa Ishak itu anak kandung, anak satu-satunya. Di ayat tersebut juga dituliskan anak yang dikasihi gitu kan, sangat dikasihi oleh Abraham gitu. Dan kita tahu juga Ishak itu hadir di hidupnya Tuhan, kasih Ishak ke Abraham dan juga Sarah itu gak sebentar penantiannya teman-teman. Penantiannya sampai 25 tahun mereka menanti Ishak gitu. Jadi terus tiba-tiba Tuhan minta untuk Ishak dipersembahkan, dan Ishak ya akan mati dengan cara disembelih gitu oleh Abraham sendiri teman-teman. Jadi kita bisa coba bayangkan ya gimana sih posisinya Abraham gitu. Gak mudah untuk terima perintah dan panggilan Tuhan ini, berat banget teman-teman. Tapi kita lihat di ayat 3, kita lihat gimana responnya Abraham. Abraham responnya apa? Abraham responnya taat teman-teman. Abraham langsung melakukan perintahnya Tuhan kan tadi, keesokan paginya dia langsung pergi gitu sesuai dengan perintahnya Tuhan. Dia nggak tanya-tanya lagi, padahal kita tahu janjinya Tuhan buat Abraham kan kayak Tuhan bilang bahwa keturunan Abraham akan jadi bangsa-bangsa yang banyak gitu kan. Tapi kok tiba-tiba Tuhan minta anaknya Abraham untuk dipersembahkan gitu. Nah ini di ayat yang ketiga ini sebenarnya menunjukkan juga bahwa Abraham itu mau memberikan yang terbaik dari apa yang ia miliki gitu. Dia nggak tawar-menawar sama panggilannya Tuhan, dia nggak tawar-menawar sama perintahnya Tuhan teman-teman. Walaupun dia harus mau anaknya yang sangat ia kasihi harus dikorbankan teman-teman, harus dipersembahkan gitu. Tapi kalau kita baca lagi di akhir pasal ini, kita lihat bahwa ya ini ujian dari Tuhan dan Abraham lulus dari ujian itu teman-teman. Next slide. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Dari respon Abraham, apa yang dapat kita ambil dan bagaimana respon kita ketika Tuhan juga panggil kita teman-teman? Slide selanjutnya, di sini ada beberapa halangan teman-teman untuk kita ngelakuin panggilannya Tuhan teman-teman. Apa sih Kak yang jadi penghalangku, apa sih Kak yang jadi hambatanku gitu kan. Di sini aku bagi jadi ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah rasa takut teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat di gambarnya, ini adalah gambar kalau teman-teman pernah nonton Inside Out, itu ada salah satu tokohnya yaitu namanya Fear. Itu dia takut, apa-apa takut gitu ya. Nah di sini hambatan yang pertama adalah kita memilih takut, ragu, dan akhirnya kita nggak berani untuk jawab panggilannya Tuhan yang Tuhan taruh di hidupnya kita. Dan ketakutan itu bisa di mana aja ya teman-teman, bisa di rumah ketika teman-teman dikasih tanggung jawab sama orang tua, teman-teman milih lari. Ketika di sekolah gitu ya dikasih tanggung jawab sama guru, sama teman dan lain-lain, terus teman-teman memilih untuk nggak mau ambil, takut gitu, takut gak bisa. Dan terus juga mungkin di gereja ketika ada pelayanan yang dipercayakan, teman-teman memilih untuk nggak berani Kak gitu, nggak mau Kak gitu. Aku pernah sharing juga ya tentang rasa takut ini gitu, dan rasa takut ini nggak akan bisa bawa kita kemana-mana teman-teman. Kita akhirnya ya stuck aja, kita nggak akan jalan gitu. Hambatan yang kedua adalah kita nggak mau bayar harga teman-teman. Bayar harga itu artinya kita kasarnya adalah kita nggak mau berusaha teman-teman. Contohnya harga itu maksudnya apa? Misalnya kayak waktu, tenaga, materi, itu harga yang harus kita bayar gitu. Sebagai pelajar ya, teman-teman sebagai pelajar gitu, mungkin kita tahu kalau kita itu harus dapat nilai yang terbaik di sekolah. Kita harus jadi teladan buat teman-teman kita di sekolah gitu. Tapi kita nggak mau punya waktu belajar yang lebih banyak, kita nggak mau korbanin waktu main game kita nggak mau korbanin waktu scrolling Instagram sama TikTok kita nggak mau gitu. Tapi kita tahu kita mau dapat nilai bagus gitu, kita nggak mau nyicil materi ujian, kita memilih untuk nunda-nunda PR, nunda-nunda tugas gitu ya. Padahal ya kita mau dapat nilai bagus tapi kita nggak mau berusaha. Ya itu contohnya teman-teman. Jadi ya itu yang ngehambat kita untuk meresponi panggilan kita. Lalu yang selanjutnya adalah sibuk dengan plan pribadi. Maksudnya apa? Mungkin kalau 2 hambatan tadi, rasa takut dan juga nggak mau bayar harga, itu
lebih ke akhirnya kita nggak melakukan apa-apa, akhirnya kita stuck ya teman-teman. Nah kalau hambatan yang ketiga ini adalah kita lebih ke banyak banget kegiatan dan akhirnya kita sibuk dengan plan atau rencana pribadi gitu. Aku nggak bilang bahwa ikut banyak kegiatan itu sesuatu yang buruk, tapi ketika itu jadi terlalu, jadi yang berlebihan, itu jadi sesuatu yang nggak baik teman-teman. Aku sendiri pernah ada di semua fase ini teman-teman, semua hambatan ini, rasa takut, pernah juga nggak mau bayar harga gitu. Dan yang sibuk dengan plan pribadi ini juga aku sering banget gitu ya teman-teman. Aku beberapa kali ada di fase-fase ini gitu. Efeknya misalnya yang sibuk dengan plan pribadi, efeknya adalah aku jadi nggak bisa mendengarkan panggilan Tuhan dan mendengar Tuhan itu mau tuntun hidup aku kemana sih gitu. Ketika aku terlalu banyak terlalu sibuk atau mungkin aku terlalu banyak yang dipikirkan, yang ada di perasaanku dan lain-lain, jadinya aku nggak bisa fokus sama apa yang mau Tuhan katakan lewat firman-Nya. Akhirnya aku nggak, kayak pikiran aku penuh, hatiku penuh gitu, terus nggak ada space buat Tuhan, nggak ada space buat firman Tuhan di pikiran, di hati kita gitu. Kasarnya bahkan bisa aja kayak secara kasar kita bilang sorry I'm not available God gitu. Bayangin ketika kalau kita bilang kayak gitu ke Tuhan gitu ya, dengan karena kita sibuk sendiri gitu teman-teman. Next slide. Nah pertanyaannya gimana sih Kak caranya? Aku pengen punya respon seperti Abraham. Caranya teman-teman aku bagi jadi ada 4 step teman-teman. Yang pertama adalah rest atau istirahat. Firman-Nya itu ada di Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah teman-teman, ketika kita banyak kegiatan, kita banyak pikiran, banyak masalah, perasaan kita campur aduk gitu, kita akan capek teman-teman. Sehingga kita butuh yang namanya istirahat. Istirahat itu bisa rohani, bisa secara fisik ya teman-teman. Tapi dari pengalamanku, ketika teman-teman capek secara fisik, itu akan mempengaruhi spiritualitas teman-teman juga, pengaruhin ke rohani teman-teman juga gitu. Contohnya misalnya, kalau misalnya aku lagi capek banget secara fisik, aku saat teduh aku atau 4M aku jadi nggak berkualitas. Terus jadi aku nggak menikmati firman Tuhan, nggak benar-benar merenungkan firman Tuhan. Jadi ya cuma lewat aja firman Tuhan gitu. Nah teman-teman di sini kita diminta untuk kita rest gitu, baik itu secara fisik kita maupun secara rohani kita, secara spiritual. Kalau secara fisik ya mungkin teman-teman harus tidur gitu ya, tapi kalau secara spiritual ya teman-teman harus mendekatkan diri sama Tuhan sebagai sumber ketenangan dan sumber kedamaian buat hidup kita teman-teman. Step yang kedua yaitu shift. Ayatnya ada di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah teman-teman, shift ini maksudnya adalah kita jadikan Tuhan sebagai prioritas. Kadang mungkin sulit ya teman-teman untuk kita jadikan Tuhan prioritas atau Tuhan jadi nomor 1 dalam to-do list kita gitu sehari-hari gitu. Karena kita mungkin mikirnya oke, jadikan Tuhan prioritas berarti kita harus berikan banyak waktu dan tenaga kita dalam satu hari buat Tuhan gitu kan. Hari ini aku pengen ngajak kita untuk menggeser perspektif kita teman-teman, shifting perspektif kita. Jadi daripada kita jadikan Tuhan nomor 1 dalam to-do list kita, kenapa kita nggak jadikan Tuhan sebagai center atau pusat dari setiap aktivitas kita? Di rumah, teman-teman bantuin orang tua, teman-teman ya bawa dalam nama Tuhan Yesus, bahkan ke sekolah juga gitu ya, urusan sekolah, ngerjain tugas, ujian, di kelas pun bahkan sebelum mulai kelas online ataupun kelas offline, ya teman-teman bawa dalam nama Tuhan Yesus, libatkan Tuhan gitu ya. Kalau teman-teman di tengah-tengah pergaulan teman-teman ya libatkan Tuhan juga gitu. Jadi Tuhan ada di setiap aspek kehidupan teman-teman gitu. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan itu mau kita menjalani keseharian kita bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Dia gitu. Tuhan mau ada di tengah rasa takut kita, di tengah rasa mager kita, di tengah rasa stressful kita. Tuhan mau ada di semua aspek itu gitu teman-teman. Tuhan gak cuma ada dalam 1 jam di dalam hidup kita aja gitu, tapi Tuhan mau ada di keseluruhan hari-hari kita teman-teman.
Nah, poin ketiga teman-teman, step yang ketiga adalah move. Mungkin kita sering dengar ya teman-teman, Tuhan tuh panggil hidup kamu, panggil kamu untuk sebuah tujuan gitu. Terus habis itu kita bertanya-tanya, apa ya tujuan hidup aku gitu. Terus kayak kita juga bingung juga gimana aku bisa tahu tujuan atau panggilan Tuhan buat hidupku kalau aku ngerasa hidup aku biasa-biasa aja, Kak. Aku ngerasa nggak ada yang spesial di hidup aku nggak ngelihat gitu kayak tokoh-tokoh Alkitab gitu yang wow banget nih panggilan Tuhan buat hidupnya gitu kan. Nah, kebenarannya teman-teman adalah Tuhan itu sebenarnya Tuhan panggil kita itu nggak harus se-wow tokoh-tokoh Alkitab kayak Abraham, Tuhan panggil Musa, ketika Tuhan panggil Nabi Nuh, ketika Tuhan panggil Paulus gitu ya, kita tahu kisah-kisahnya gitu. Nggak harus seperti itu ya teman-teman. Kadang panggilan itu hadir sebagai sesuatu yang nggak pasti teman-teman. Kita ngeliatnya sesuatu yang nggak pasti atau mungkin penuh resiko teman-teman. Mungkin contohnya di sekolah gitu ya, teman-teman ada kesempatan buat ikut lomba gitu ya, itu kan nggak pasti menang sebenarnya ya. Terus juga kalian mungkin pengen masuk ke sekolah unggulan gitu kan. Terus juga misalnya kayak kalian pengen aku kayaknya ini Kak sukanya sekolah atlet gitu ya. Itu kan sesuatu yang nggak pasti ya teman-teman, nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu. Tapi kebenarannya adalah ya kemungkinan itu gitu ya, atau ketidakpastian itulah sebenarnya yang melahirkan iman kita, menumbuhkan iman kita teman-teman. Ketidakpastian itu bisa jadi cara kita buat tunjukin bahwa kita percaya sama Tuhan. Kita benar-benar percaya sungguh-sungguh gitu ya sama panggilannya Tuhan gitu. Karena panggilan Tuhan belum tentu se-clear itu ya teman-teman. Panggilan Tuhan bisa banyak aspek di kehidupan teman-teman, nah itu bisa jadi itu adalah panggilan Tuhan buat hidupnya teman-teman gitu. Ya ketika ada opportunity itu kenapa nggak dicoba gitu ya misalnya. Ya itu bisa aja itu adalah caranya Tuhan gitu. Jadi di poinnya adalah kita bukan cuma jadikan Tuhan sebagai center buat hidup kita, tapi kita benar-benar bilang I am yours God gitu. Kita benar-benar bilang kalau ya hidup aku punyamu sepenuhnya Tuhan gitu. Ya karena kita benar-benar berserah sama Tuhan gitu ya teman-teman. Di tengah-tengah ketidakpastian itu justru kita makin percaya sama Tuhan. Oke Tuhan, aku mau lakukan ini gitu ya misalnya. Aku mau ambil kesempatan ini gitu ya. Kita libatkan Tuhan, kita percaya sama Tuhan gitu. Lalu step yang selanjutnya adalah trust teman-teman. Nah ini ketika teman-teman udah lakukan yang rest, shift, move, lalu yang keempat adalah trust. Jika kita punya iman dan percaya dengan rencananya Tuhan ya teman-teman, maka dengan yakin kita akan berkata, ya Tuhan, ini aku, pakailah hidupku gitu. Dan teman-teman harus percaya juga, Tuhan yang panggil teman-teman, Tuhan juga yang akan menuntun dan juga memperlengkapi dan juga menguatkan teman-teman untuk melakukan itu gitu. Nah kalau trust ini ayatnya ada di Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Jadi di sini kita benar-benar percaya sepenuhnya aja sama Tuhan gitu ya teman-teman. Kita punya iman, kita percaya sama rencananya Tuhan, percaya juga Tuhan yang akan menuntun jalan-jalannya teman-teman. Ketika teman-teman ambil kesempatan, opportunity di sekolah, ya teman-teman percaya sepenuhnya sama Tuhan gitu, libatkan Tuhan gitu dalam kegiatan itu, misalnya dalam aktivitas itu ya libatin Tuhan gitu ya teman-teman. Oke. Jadi once you make yourself available to God, you become more available to others. Jadi ini ada slide terakhir aku teman-teman. Ketika kita udah available buat Tuhan gitu ya, kita udah punya respon yang benar seperti Abraham. Ketika Tuhan panggil Abraham, Abraham langsung jawab, ya Tuhan. Ketika Tuhan kasih perintah buat Abraham gitu ya, kasih panggilan buat Abraham, Abraham langsung lakukan, nggak bertanya-tanya gitu. Nah ketika kita udah punya respon seperti itu gitu ya, kita belajar punya respon seperti itu, selanjutnya kita harus available juga buat sesama teman-teman, yaitu kita dengan praktekkan kasih persaudaraan teman-teman. Ada beberapa contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab teman-teman, misalnya adalah Esther gitu, kita tahu
bagaimana dia berkenan hidupnya buat Tuhan gitu ya. Nah, kalau Esther itu kita tahu kalau Tuhan minta Esther gitu ya untuk membela rakyatnya, itu tuh karena Tuhan tahu Esther punya kekuatan di situ. Terus juga Jonathan, Tuhan menempatkan Jonathan untuk ada di sisinya Daud gitu ya, karena ya Tuhan tahu Jonathan punya skill dan hati untuk itu. Lalu juga orang Samaria yang baik hati, kita tahu Tuhan pakai orang Samaria itu karena ya dia sedang ada di perjalanan yang sama dengan orang yang dirampok itu. Jadi ya dia akan menolong orang itu gitu. Jadi sebenarnya intinya sebenarnya apa sih teman-teman? Intinya adalah Tuhan panggil kita sebenarnya untuk menggunakan apa yang udah Tuhan berikan pada kita. Tuhan panggil kita untuk menggunakan talenta yang udah Tuhan taruh sebenarnya di hidup kita gitu. Ya contohnya kayak tokoh-tokoh tadi gitu ya. Tuhan panggil Esther, Jonathan, orang Samaria, ya itu ya karena Tuhan udah lihat ya emang ketiga tokoh itu ya punya hati, punya skill, atau tadi orang Samaria ada di jalan yang sama. Jadi sebenarnya ya panggilan Tuhan itu tuh bisa aja kayak lewat apa yang udah teman-teman punya sekarang gitu. Tinggal kita lakuin aja gitu. Tinggal kita mau benar-benar lakuin atau enggak, tinggal kita mau benar-benar bersedia enggak, punya kemauan enggak, kita available enggak gitu. Balik lagi gitu ya. Jadi tinggal dari hati kita aja gitu untuk benar-benar mau lakukan atau enggak gitu ya teman-teman. Dan ya tadi penangkananku juga adalah panggilan itu bukan sesuatu yang pasti ya teman-teman, bisa aja sesuatu yang ketidakpastian di tengah-tengah kehidupan teman-teman di sekolah, di rumah, di pergaulan, itu banyak hal gitu ya teman-teman. Nah, tinggal teman-teman kayak mau coba aja gitu, mau coba nggak, libatin Tuhan nggak gitu ya teman-teman. Dan akhirnya juga ketika kita udah menang gitu ya di situ, pasti kita akan dipakai Tuhan juga buat orang lain. Kita akan dipakai Tuhan juga untuk memberkati orang lain gitu. Dan ketika kita udah punya respon yang sama seperti Abraham, respon panggilannya Tuhan, berkat yang sama juga akan Tuhan taruh buat hidupnya teman-teman, buat hidupnya kita semua gitu. Aku percaya Tuhan yang menguatkan Abraham, Tuhan yang memanggil Abraham, Tuhan yang memberkati Abraham adalah Tuhan yang sama yang juga akan memanggil teman-teman, yang akan memberkati hidupnya teman-teman gitu. Jadi teman-teman ya dari firman hari ini gitu ya, aku pengen kita sama-sama belajar ya, punya respon seperti Abraham. Kita sama-sama lakukan 4 step tadi, kita berani untuk lawan 3 hambatan tadi yang menghambat kita untuk menjawab panggilannya Tuhan, untuk respon yang benar seperti Abraham. Teman-teman, aku mau berdoa buat teman-teman. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat firman hari ini, mengucap syukur Engkau telah bukakan kepada setiap kami bagaimana Abraham Tuhan menjawab panggilan-Mu, bagaimana Abraham punya respon yang benar Tuhan, dia melawan setiap hambatan, melawan setiap ketakutan Bapa. Hari ini kami juga mau belajar Tuhan seperti Abraham Tuhan, kami mau benar-benar lakukan Tuhan perintah-Mu, panggilan-Mu Tuhan di rumah, di sekolah Tuhan, kami mau benar-benar lakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Bahkan kami pun juga mau memberkati juga Tuhan lewat panggilan kami, memberkati banyak orang Tuhan, memberkati sesama kami Bapa. Hari ini kami percaya Tuhan ketika kami benar-benar jawab Tuhan panggilan-Mu Tuhan, ketika kami benar-benar libatkan Engkau juga Tuhan, Engkau yang akan menguatkan kami, Engkau yang akan memberikan penguatan buat kami untuk melakukan setiap panggilan-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu, biar anak-anak-Mu bisa benar-benar jadi teladan Tuhan di tengah-tengah masa mudanya Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Welcome to Hope Junior. Berikut adalah pengumuman. Kompak atau komunitas sepakat. Kami mengundang teman-teman semua untuk tergabung dalam pemuritan dan setia untuk kompak. Bagi teman-teman yang belum tergabung dalam kompak, bisa menghubungi Kak Franz dan Kak Sharon. Jangan lupa kompak ya.
Kami juga mengingatkan setiap teman-teman untuk bersaat teduh. Mari setiap harinya kita luangkan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan menyembah Tuhan. Jangan lupa saat teduh ya teman-teman. Teman-teman, berikut adalah daftar rekening untuk persembahan kolekte, perpuluhan, dan persembahan gedung. Teman-teman bisa langsung screenshot aja layar teman-teman sekarang. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya berkat Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa nyata buat hidup teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Hope Junior. Mari kita bertumbuh bersama dalam komunitas seiman yang Tuhan berikan. Happy weekend teman-teman, see you next week. Teman-teman, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita kedangkan tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ketika teman-teman benar-benar lakukan firman hari ini, teman-teman akan diberkati di rumah, di sekolah, di apapun yang teman-teman kerjakan akan berhasil teman-teman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan amin.